Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, lewat kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah warisan terbaik. Di dalam bacaan Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, menyampaikan segala ucapan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala pertolongan yang boleh kami rasakan. Kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Dan pagi hari ini, kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala perintah Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman memiliki warisan bagi orang banyak pasti menyenangkan. Ada yang senang karena bentuk warisannya, misalnya uang, harta, dan sebagainya. Ada juga yang bangga karena warisan itu meninggalkan kenangan, bahkan pelajaran berharga. Dalam ayat yang telah kita bacakan, Allah memerintahkan agar Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel. Mereka ditugasi untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Batu-batu itu adalah tanda peringatan dari perbuatan besar Tuhan ketika Dia membelah sungai Yordan. Perbuatan ajaib itu membuat bangsa Israel dapat menyeberang. Tampaknya, pembaca pertama kitab Yosua masih dapat melihat batu-batu itu. Sepanjang pasal ini, ada sebuah penegasan agar tetap mengingat sejarah. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu itu, orang Israel harus menjawabnya.
Mereka harus menuturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan. Pengalaman bersama Allah akan menjadi warisan dan kesaksian bagi keturunan atau generasi selanjutnya. Akan tetapi, seringkali kita mudah melupakannya. Kita kerap melalaikan pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan bisa jadi banyak orang tua tidak lagi mewariskan harta karun ini kepada anak-anaknya. Para orang tua mungkin lupa mewariskan kesaksian ini, betapa besar Tuhan lewat karyanya. Padahal inilah warisan terbesar dalam kehidupan ini. Warisan yang menguatkan iman karena Tuhan selalu bekerja dalam sepanjang sejarah. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah harta yang tak ternilai harganya. Dia telah mengaruniakan anak tunggalnya sebagai tebusan dosa dunia. Salib menjadi tanda terbesar perbuatan Allah. Dia nyata dan bertindak dalam sejarah. Dia menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Apakah kita sudah menerima harta terbesar itu? Jika sudah, tugas kita selanjutnya adalah mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Mereka harus mengalami warisan ini. Ini adalah warisan yang harus dimiliki semua umat manusia sepanjang masa. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk salib-Mu itu sebagai warisan terbesar dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami hati yang mau membagikan warisan-warisan iman itu di sekeliling kami, terlebih di dalam setiap generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam menjalani satu hari ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami ya Tuhan tetap di dalam kasih, iman, dan pengharapan akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.